Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 1910410073. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 4C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah SKI dan Budaya Lokal yang diampu oleh Ibu Nur Saidah yang bertemakan akulturasi Islam dengan budaya dalam bidang pranata sosial dan kesenian. Nah, penasaran kan? Yuk simak video ini baik-baik ya. Cekidot. Kata akulturasi berasal dari bahasa Inggris yaitu acculturate, yang artinya menyesuaikan diri kepada adat kebudayaan baru atau kebiasaan asing. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat. Sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu. Nah, dari pengertian akulturasi ini, maka dalam konteks masuknya Islam ke dalam Nusantara dan dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi interaksi budaya yang saling mempengaruhi. Namun, dalam proses interaksi itu pada dasarnya kebudayaan setempat yang tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat suatu bentuk perpaduan budaya asli atau lokal Indonesia dengan budaya Islam. Nah, perpaduan inilah yang kemudian disebut dengan akulturasi kebudayaan. Nah, lanjut pranata sosial. Apa sih pranata sosial itu? Nah, jadi pranata sosial adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna berbagai kompleks manusia dalam masyarakat. Kemudian, kesenian. Kesenian merupakan bagian dari budaya dan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Keindahannya juga mempunyai fungsi lain. Ragam kesenian yang ada tersebut diantaranya adalah seni musik, seni rupa, seni teater, seni sastra, dan seni tari. Perwujudan seni yang ada di masyarakat merupakan cerminan dari diri kepribadian hidup masyarakat. Kesenian selalu melekat pada kehidupan manusia. Di mana ada manusia, di dalamnya pasti ada kesenian. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan masa pra-Islam dengan masa Islam masih berbentuk fisik kebendaan, seperti seni bangunan, seni ukir, atau pahat dan karya sastra, serta pola hidup dan kebudayaan non-fisik. Bentuk lain dari akulturasi kebudayaan pra-Islam dan kebudayaan Islam adalah upacara kelahiran, perkawinan, kematian, selamatan pada waktu tertentu berbentuk kenduri pada masyarakat Jawa. Misalnya seperti selamatan atau kenduri 10 Muharram untuk memperingati Hasan Hussein, putra dari Ali bin Abu Thalib. Kemudian Maulid Nabi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga ruahan atau nyandran, ini untuk menghormati para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal. Kemudian menurut Koncaningrat menjelaskan bahwa pranata sosial kebudayaan digolongkan menjadi 8 kelompok. Nah, yang pertama adalah domestic institution. Domestic institution adalah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kekerabatan, seperti halnya lamaran, perkawinan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah economic institution. Ini adalah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk pencarian hidup, memproduksinya, dan mendistribusi harta benda, seperti peternakan, koperasi, feodalisme, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah educational institutions. Educational institution adalah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, seperti contoh pendidikan,
perpustakaan umum, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah scientific institutions. Scientific institution adalah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia menyelami alam semesta, seperti metode ilmiah, penelitian, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah aesthetic and recreational institutional. Ini adalah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk menyatakan rasa keindahannya dan untuk rekreasi. Seperti contoh, ada seni rupa, seni suara, dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah religious institutions. Religious institution adalah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk berhubungan dengan Tuhan, seperti masjid, gereja, pura, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah political institutions. Political institutions adalah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mengatur hidup berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara, seperti demokrasi, kepolisian, dan lain-lain. Selanjutnya adalah somatic institutions. Somatic institution adalah pranata yang mengurus kebutuhan jasmaniah manusia, seperti halnya pemeliharaan kesehatan, kedokteran, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah contoh akulturasi Islam dengan budaya dalam bidang kesenian, yaitu wayang. Islam datang ke Nusantara dengan damai. Ajaran Islam diterima masyarakat tanpa ada paksaan. Di Pulau Jawa, Islam disebarkan para ulama yang dikenal dengan julukan Wali Songo. Para wali berdakwah dengan bahasa lokal, memperhatikan kebudayaan dan adat, serta kesenangan dan kebutuhan masyarakat setempat. Ketika masyarakat Jawa amat senang dengan kesenian, para wali menggunakan berbagai kesenian itu sebagai media dakwah. Salah satunya kesenian rakyat yang dijadikan media dakwah adalah wayang. Wayang diperkirakan sudah ada sejak 1500 sebelum Masehi yang berfungsi sebagai medium untuk mendatangkan arwah leluhur yang disebut hyang atau dahyang. Ketika agama Hindu dari India masuk ke Nusantara, wayang berkembang mengambil cerita dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Sedangkan pada perkembangan budaya Islam, di Jawa wayang digunakan sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Pada tahun 1443, Sunan Kalijaga mengusulkan pada para wali untuk menciptakan wayang purwa dengan bahan kulit kambing yang kemudian dikenal sebagai wayang kulit. Wayang menjadi bukti akulturasi antara budaya pra-Islam dengan budaya Islam. Contoh yang berperan adalah para ulama seperti Wali Songo dan penguasa lokal yang memeluk agama Islam, terutama Sunan Kalijaga dan putranya Sunan Panggung. Meski cerita wayang masih mengisahkan epik India Hindu, Buddha, tetapi setelah akulturasi dengan budaya Islam, kesenian wayang mengandung ajaran Islam atau tarekat. Masjid Agung Banten pertama kali dibangun pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan putra pertama Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten, sekitar 10 km sebelah utara kota Serang. Masjid Agung Banten memiliki sejumlah keunikan yang menarik. Salah satunya adalah bentuk akulturasi budaya dari bangunan Masjid Agung Banten tersebut. Sebelum era Islam, Kerajaan Banten dipimpin oleh raja bernama Pucuk Umum dengan ajaran animisme Sunda Wiwitan. Setelah terjadinya kontak budaya antara Kerajaan Banten dengan Sultan Syarif Hidayatullah dari Sunan Gunung Jati yang merupakan cucu dari Prabu Siliwangi, diutuslah seorang bernama Sabah Kingking untuk melakukan syiar Islam kepada Raja Banten Pucuk Umum. Setelah kedua pihak beradu kesaktian ilmu, takluklah Kerajaan Banten pimpinan Pucuk Umum hingga sang raja pun bersedia pergi ke Mekah untuk belajar agama Islam. Semenjak saat itu, wilayah Kerajaan Banten mendapuk Sabah Kingking atau Sultan Maulana Hasanuddin sebagai pimpinan Kesultanan Islam baru yang terpisah dari otoritas ayahnya,
Sunan Gunung Jati atau Sultan Syarif Hidayatullah di Kesultanan Cirebon. Lalu, bagaimana bentuk akulturasi budaya dari bangunan Masjid Agung Banten? Selain bangunan berupa masjid, Masjid Agung Banten juga memiliki menara yang menjadi ciri khasnya. Menara segi 8 tersebut terletak di sebelah timur masjid. Tingginya mencapai 24 meter dengan diameter pada bagian bawah sekitar 10 meter. Bangunan Masjid Agung Banten tersebut, khususnya bagian menara, merupakan bentuk akulturasi budaya dari arsitektur yang terdapat di Pulau Jawa. Hal itu tampak dari kombinasi bentuk tumpak atau segitiga memanjang di bagian atap masjid dan menara yang menyertainya. Pada masa itu, sebenarnya menara sendiri bukanlah bangunan yang biasa dibangun dan disandingkan dengan masjid. Menara Masjid Agung Banten merupakan hasil pengaruh dari kebudayaan Belanda. Kemudian, hikmah yang dapat diambil dari adanya akulturasi Islam dengan budaya dalam bidang pranata sosial dan kesenian adalah kedatangan Islam di Indonesia telah menyebabkan terjadinya akulturasi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pengaruh Islam di Indonesia tidak meninggalkan begitu saja kebudayaan Hindu-Buddha yang telah lama mendarah daging. Para dai Islam memanfaatkan berbagai metode dakwah untuk menarik perhatian masyarakat yang telah memeluk agama sebelumnya. Hal ini menimbulkan kreasi dari para dai untuk mengembangkan seni, teknologi, dan sastra dalam melakukan dakwah. Mereka melakukan perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu-Buddha serta masyarakat setempat untuk syiar Islam. Akhirnya dapat ditemukan beberapa bentuk kebudayaan yang merupakan akulturasi tersebut. Sebagai contoh yaitu wayang yang digunakan sebagai media dakwah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kali ini. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.